وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تبت بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتأمر بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري وخالق الجاري والمعني به في كل أقوامه وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واصلح لساني وقلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الدرس ويا أهل النور ويا أهل الباطل ويا أهل الهدي والعقل نويت العلم والتعليم والذكر والتذكير والعبادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودلالة على الخير والروح إلى الهدى ابتغاء لوجه الله ومرضاته وثوابه وقربه تعالى. Para hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hidupnya penuh dengan berkah. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita, cucu kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah, bisa pergi umroh, pergi haji ke Mekah, bisa ziarah makam Rasulullah di kota Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini banyak amat ini. Masya repot juga. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam Al-Ahadisul Qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah. An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Amin Nabi, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah, akhriju minan nar man zakarani yauman aw khafani fi maqam. Kata Allah, akhriju minan nar, keluarkanlah wahai para malaikat, keluarkan minan nari, dari neraka. Siapa ya Allah yang harus dikeluarkan dari neraka? Man zakaroni yauman, orang yang berzikir kepadaku suatu hari. Au khafani fi maqamin, atau orang yang takut kepadaku di suatu tempat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadisun hasanun gharib. Hadis hasan. Hadis ini mendedahkan kepada kita bahwa ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang yang telah divonis masuk neraka dan telah disiksa di dalam api neraka. Tapi kemudian dikeluarkan oleh Allah karena dia dulu waktu di dunia pernah berzikir, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dulu di dunia
dia pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa orang yang berzikir, orang yang takut, kok dia masuk neraka? Nah, banyak ini sebabnya. Tapi secara umum, di akhirat kelak itu kita akan ditimbang amal ibadah kita. Akan ditimbang setelah kita di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Kata Rasulullah, idza jaa yaumul qiyamah, ketika hari kiamat telah terjadi, yuhsyarun nasu ilal mahsyar, seluruh manusia akan digiring menuju mahsyar. Sahabat nanya, wa ma hiyal mahsyaru ya Rasulullah? Apa itu yang kau maksud dengan padang mahsyar? Kata Nabi, ardun bayda, bumi yang putih. Beda dengan bumi yang sekarang ini kita injak. Kalau yang sekarang ini kita injek kan warna apa buminya? Macam-macam. Ada yang tanah coklat, ada yang tanah merah, ada yang tanah sengketa lagi. Kalau padang mahsyar putih semua. Beda dengan bumi yang sekarang ini. Karena bumi ini nanti akan rusak. Sekarang aja udah mulai rusak. Ya enggak? Di Aceh udah bagaimana rusaknya di Sumatera. Maka begitu kiamat semuanya akan rusak. Iza zulzilatil ardu zilzalha, ketika digonjang-ganjingkan bumi ini oleh Allah. Rusak, maka kemudian diganti bumi. Kata Nabi, padang mahsyar bukan bumi yang seperti kalian injak sekarang. Mahsyar ardun baydo, bumi yang putih. La syajara fiha wala madar, tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan, enggak ada tanjakan, enggak ada juga turunan, semuanya rata. Manusia kemudian terlihat semuanya, enggak ada yang bisa ngumpet di hari itu. Nah, itulah mahsyar. Setelah manusia lama di padang mahsyar, lalu kemudian datanglah hari hisab, pertanggungjawaban amal. Setelah pertanggungjawaban amal ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir. Siapa orang yang timbangannya berat? Siapa di sini yang paling berat? Kayaknya saya yang paling berat. Tapi maksudnya bukan timbangan berat badan. Kalau yang dimaksud timbangan berat badan, ya saya masuk surga duluan paling gede. Maksudnya berat timbangan amal baiknya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka tempatnya adalah di kehidupan yang diridhoi oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa orang yang ringan timbangannya, artinya amal ibadahnya sedikit, yang berat apanya? Dosanya. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya kembali neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas membakar. Jadi kalau timbangan amal ibadahnya berat, surga. Kalau ringan, neraka. Yang ketiga ada yang tengah-tengah, 50-50. Jadi amal ibadah sama dosanya ditimbang sama gitu. Apa namanya? Balance. Sama. Ini kalau bahasa sekarangnya STMJ nih. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat iya, tapi nyopet nggak berhenti. Imbang. Di mana dia tempatnya? Mau dimasukin surga belum cukup, mau dimasukin neraka nggak pantas.
maka dia ditempatkan di satu tempat, di satu bukit namanya A'raf. Oleh sebab itu di Al-Quran ada nama surat, namanya surat Al-A'raf. Tempat bukit tinggi di antara surga dan neraka. Nah, orang-orang beriman ketika dia amal ibadahnya ringan, dosanya berat, tempatnya jelas neraka. Kalau dia nggak mendapat ampunan Allah, maka diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat itu ada episode di mana malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, itu Muhammad kalau masih dibiarkan dia berdiri di jalan yang menuju neraka untuk menyelamatkan umatnya yang mestinya masuk ke neraka, maka nanti nggak ada umatnya yang masuk neraka. Sementara umatnya nggak semuanya baik. Ada yang tukang nyawer, ada yang tukang judi online, apalagi banyak. Ini kalau dibiarkan nanti mana keadilanmu ya Allah? Maka kemudian kata Allah, ghayyibuhu, itu umat Islam yang sebelah sana kalian umpetin supaya Muhammad mengira umatnya udah habis. Tersisa tinggal yang bedegong-bedegong lah. Tinggal yang dosanya sangat banyak. Begitu Rasulullah menuju surga, karena menyangka umatnya udah nggak kelihatan lagi, barulah itu umat-umat itu dibawa menuju neraka. Begitu sampai di pintu neraka, mereka bertemu dengan malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat siapa namanya? Malaikat Malik. Malaikat Malik bertanya, man antum? Kalian ini siapa? Kok kalian aneh? Kalian divonis dibawa ke neraka, tetapi muka kalian kok nggak hitam? Padahal kata Allah dalam Al-Quran, yauma taswaddul wujuh, hari di mana wajah-wajah penghuni neraka menghitam. Cirinya penduduk neraka nanti di akhirat wajahnya hitam, nggak ceria, nggak ada auranya, nggak ada senyumnya. Makanya ciri penduduk surga itu suka senyum. Ini pada suka senyum nggak nih? Mana senyumnya? Maka kalau ada orang di dunia kok cembetut aja, saya khawatir dia nggak masuk surga. Ada orang Islam, tapi di dunia kalau ketemu sama orang Islam nggak ada senyumnya. Bawaannya nggak mau senyum. Yauma taswaddul wujuh, ini malaikat heran, kalian ini siapa? Kalian dibawa ke neraka, tapi kenapa wajah kalian nggak menghitam? Kalian dibawa ke neraka, kenapa kalian tidak dibelenggu tangan kalian di leher? Tidak dibelenggu kaki kalian dengan rantai yang besar? Bahkan orang-orang yang ke neraka diseret oleh malaikatnya Allah. Kenapa kalian tidak? Kalian ini siapa? Wahai malaikat, tolong jangan kau tanya kami. Karena kami malu kalau harus menyebutkan kami umatnya siapa. Kami malu, khawatir mempermalukan Nabi kami. Karena kami nggak menjadi umat yang baik yang bisa dibanggakan oleh Nabi kami. Akhirnya ya sudah, kalau begitu masuklah kalian ke neraka. Begitu masuk neraka, beda-beda itu. Ada yang hanya terbakar sebatas mata kaki, ada yang terbakar sebatas dengkul, ada yang terbakar sebatas paha, ada yang terbakar sebatas perut. Begitu mau terbakar sampai melebihi dada sampai ke muka, kata Allah,
jangan kalian tenggelamkan mereka ke dalam neraka, karena di hati mereka ada aku, ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan kalian bakar wajah mereka, karena wajah mereka pernah bersujud kepada. Nah, jadi bisa jadi inilah orang-orang yang kemudian kata Allah, akhriju finnar, akhriju minan nar, wahai para malaikat, keluarkan itu orang-orang dari api neraka. Siapa ya Allah? Man dzakarani fid dunya, orang yang dulu di dunia berzikir kepada, berkah dari zikirnya dia kepada Allah, akhirnya mereka dikeluarkan dari api neraka. Au khafani yauman fi maqam, atau orang yang pernah merasa takut padaku, takut akan siksa api neraka, maka kemudian dikeluarkanlah mereka. Dalam satu riwayat, malaikat orang-orang Islam tersebut yang sedang dibakar di api neraka tadi, mereka enggak kuat. Lalu kemudian mereka berteriak, "Wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, tolong kami umatmu, enggak kuat kami panasnya api neraka." Bayangkan kalau saat itu kita lah yang di neraka. Jangankan api neraka, kita kena rokok aja kayaknya melepuh, apalagi api neraka. Maka enggak kuat, teriak. Siapa lagi yang harus dipanggil? Enggak mungkin di neraka manggil, "Tolong Pak Hendra." Hendra ini mau kemana? Maka yang dipanggil Nabi Muhammad. Lalu kemudian kata malaikat Malik, "Oh, rupanya kalian umatnya Nabi Muhammad." Sehingga kemudian malaikat Malik lalu kemudian menuju surga, lalu mencari Nabi Muhammad. Dilihat Rasulullah sedang berada dalam kenikmatan surganya Allah, memberi minum para ahli surga di kalangan umat Nabi Muhammad dari telaganya Nabi Muhammad yang bernama telaga Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Kata malaikat Malik, "Wahai Rasulullah Muhammad, tidakkah kau mendengar teriakan pilu umatmu yang masih ada di neraka?" Begitu Rasulullah mendengar bahwa umatnya masih ada di neraka, beliau kaget, lalu kemudian loncat memanggil buruk, lalu kemudian mengantar Rasulullah ke bawah arasnya Allah. Beliau bersujud kepada Allah, nggak mau ngangkat kepala sebelum Allah mengijabah keinginan Rasulullah. Apa keinginannya? Diberi syafaat, diberi izin untuk menolong umatnya yang masih di neraka. Maka akhirnya kata Allah, "Irfa' ra'sa." Angkat kepalamu wahai Rasulullah, sal tu'to, mintalah, engkau akan diberi apa yang kau minta. Maka Rasulullah meminta agar diberikan hak memberi syafaat kepada umatnya yang masih ada di neraka. Maka dikeluarkanlah mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu riwayat. Di riwayat yang lain, satu ketika malaikat Jibril berjalan melewati neraka. Tiba-tiba Jibril mendengar sayup-sayup suara zikir kepada Allah. Zikir tersebut mengatakan, "Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan." Wahai Zat yang maha lembut dan kasih sayang, dan yang maha memberi kenikmatan. Itu zikirnya. Jibril kaget. Loh, kok ada ini suara Ya Hanan, Ya Manan, orang berzikir tapi dari neraka? Padahal zikir Ya Hanan, Ya Manan ini adalah zikir khas yang hanya dimiliki oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Makanya biasanya di masjid-masjid di Jakarta itu kalau taraweh bulan Ramadan, di sela-sela taraweh kalau udah dapat 4 rakaat itu biasanya ada zikirnya tuh. Ada yang Ya Rabbi bil Mustafa, termasuk ada Ya Hanan, Ya Manan itu.
Kalau di Citra yang masih pakai yahanan Yamanan di Bukit Aster. Di Bukit Aster itu setiap 4 rakaat dia ada sholawatnya. Sambil meregangkan yang lagi capek-capek, yang pegel-pegel, yang pada mau minum, yang pada mau ke kamar mandi, bisa istirahat. Karena emang yang namanya terawih itu artinya istirahat. Sholat yang santai, yang banyak istirahatnya, maka namanya terawih. Jadi setiap 4 rakaat jeda sholawatan. Yang mau pipis, pipis, yang mau meregangkan kaki, meregangkan kaki. Yang unik lagi sekarang ada inovasi, setiap 4 rakaat ada senamnya, ada push up-nya, terus ada gerak-geraknya. Oh, itu ada lagi, ada lagi. Ala kulli hal. Jibril mendengar suara Yahanan Yamanan dari neraka. Lalu kemudian Jibril, ini berarti ada umat Islam yang masih tersisa di neraka. Maka buru-buru Jibril menghadap Allah. Ya Allah, aku masih mendengar pada orang umatnya Nabi Muhammad yang berzikir Yahanan Yamanan masih tersisa di neraka. Tolong ya Allah, izinkan aku untuk menyelamatkan dia dan membawanya kepada Nabi Muhammad sebagai surprise. Karena aku ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad kekasih. Kata Allah, emang Muhammad kekasihmu aja? Muhammad itu kekasihku juga. Silakan kau selamatkan dia. Jibril saking senangnya diberi hak menyelamatkan umat Islam, langsung ke neraka. Begitu ketemu malaikat Malik, Lik, bukain pintu neraka, Lik. Mau kemana Jibril? Ya kan dia teman sama malaikat. Saya mau menyelamatkan umat Islam yang sedang berzikir Yahanan Yamanan. Dibukakan pintu, dicari. 1000 tahun Jibril nyari, nggak ketemu itu. Di mana itu orang yang berzikir dalam neraka Yahanan Yamanan? Bisa dibayangkan betapa luasnya neraka. Gelap, luas, dan nggak tahu dia di sebelah mana. Akhirnya Jibril ngerak. Keluar, kata malaikat Malik, mana orangnya? Nggak ketemu, saya cari. Nah, kamu tahu alamatnya nggak dia? Di lubang yang sebelah mana? Lupa, saya nggak nanya sama Allah. Ya tanya dulu. Begitu nanya sama Allah, kamu, dia ada di neraka ini, blok ini, klaster ini, blok ini, nomor ini, baru ketemu. Sama kayak di Citra gini, Pak. Kita kalau nggak tahu Citra, nyari orang nggak bakalan ketemu di Citra. Nggak tahu klasternya, nggak tahu apanya lagi, bloknya, nggak tahu apa lagi, RT-nya, nomornya, nggak bakalan ketemu. Itu baru secitra, apalagi neraka yang luas, luar biasa. Maka begitu udah ketemu, baru kemudian didapati. Begitu didapati, ternyata orang yang terakhir di neraka itu yang sambil berzikir Yahanan Yamanan udah hitam kayak batu bara, luarnya hitam, dalamnya menyala. Dibawa oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dimandikan. Orang sebelum masuk surga, kalau dari neraka ada namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Maka penduduk neraka sebelum masuk surga, dia dicemplungin dulu di sungai kehidupan, dicuci. Kalau bahasa kita disetim lah, supaya rontok itunya tuh, bekas-bekas siksa api neraka. Baru kemudian dia seperti sedia kala, baru kemudian diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya banyaklah berzikir, minimal zikir agar kita selamat dari api neraka. Zikir yang diajarkan Nabi, Allahumma ajirni minan nar. Minimal zikirnya itu. Habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali. Apa bacaannya? Allahumma ajirni minan nar.
kalau sholatnya sendiri. Kalau bersama-sama, Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar. Kalau bersama-sama. Karena dulu ada sahabat Nabi yang zikirnya cuma itu aja. Setiap habis sholat doanya Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. Itu aja. Akhirnya dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang sahabatmu, dia kalau habis sholat doanya cuma satu, zikirnya cuma satu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Selamatkan dari neraka, ya Allah, selamatkan dari neraka. Kata Nabi, siapa dia? Fulan ya Rasulullah. Panggil dia ke sini. Akhirnya datang dia menghadap Rasulullah. Hei Fulan, betulkah apa yang sampai padaku bahwa engkau hanya berdoa kepada Allah, berzikir pada Allah, hanya minta selamat dari neraka? Betul ya Rasulullah. Mengapa engkau nggak minta surga? Kata Nabi. Ini orang terus jawab, ya Rasulullah, aku sadar diri. Amalku nggak banyak, sementara dosaku tiap hari mungkin bertambah ya Rasulullah. Maka aku merasa nggak layak masuk ke dalam surganya Allah. Maka andai Allah selamatkan aku dari neraka aja, nggak tahu setelah itu ditempatkan di mana, itu sudah merupakan nikmat yang besar bagiku ya Rasulullah. Maka aku hanya mampu mengucapkan Allahumma ajirni minan nar. Karena aku merasa enggak pantas minta surga. Akhirnya Rasulullah terharu mendengar jawaban dari sahabat ini. Sehingga kemudian Jibril turun lalu mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam padamu, lalu kemudian sampaikan kabar gembira buat si fulan sahabatmu. Sesungguhnya tangisan dia barusan telah menggetarkan arasnya Allah. Dan apa yang dia baca, Allahumma ajirni minan nar, katakan padanya, Allah berjanji akan menyelamatkan dia dari api neraka dan akan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Bacanya apa tadi Pak? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7. Habis subuh 7 kali. Habis maghrib 7 kali. Nah itu insya Allah kita akan diselamatkan. Kata Nabi di hadis yang lain, barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan ia dari siksa aku. Lalu surga akan berkata, ya Allah, masukkan dan jadikan dia penduduk. Artinya ini zikir-zikir yang luar biasa. Semoga kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, jika perlu ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan. Ada? Ya silakan. Silakan. Hubungannya zikir bagaimana kalau saya dihubungkan dengan musibah. Jadi salah satu contoh yang real saat ini kan saudara kita di Aceh musibah gitu ya. Sedangkan kita tahu paham mungkin itu pengalaman kita di sini kan Aceh juga syariat Islam dan sebagainya. Gitu ya. Dan insya Allah banyak juga yang berzikir gitu ya. Walaupun ya ada juga yang memang ya tidak mungkin istilahnya Allah memberikan musibah di luar kemampuan. Ya. Nah, hubungan memang zikir dengan musibah itu seperti apa selain itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hubungannya juga dengan taufik dan hidayahnya seseorang itu? Maksudnya seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada orang yang memang ibadahnya juga luar biasa, zikirnya juga alhamdulillah masya Allah, tapi ternyata memang masih riba, masih korupsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
telah muncul kerusakan di muka bumi, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Kerusakan itu bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Keserakahan, perusakan, pembalakan liar, hutan digundulin, sampah dibuang sembarangan, aliran-aliran air disumbat, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu kezoliman dan satu dosa. Karena alam raya ini adalah sesungguhnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikelola sebaik-baiknya, untuk sebanyak-banyak manfaat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dijadikan Allah sebagai khalifah di dunia ini, maka kita diamanati untuk mengelola bumi ini, bukan untuk merusaknya. Maka ketika ada kerusakan, siap-siaplah zoharul fasad, akan kalian lihat dan kalian rasakan kerusakan di sana sini. Itu semua disebabkan oleh ulah-ulah kalian. Oleh sebab itu, termasuk ulah di sini adalah kemaksiatan. Maka tatkala di satu tempat telah merajalela, telah banyak kemaksiatan, maka yang kena dampaknya bukan hanya yang berbuat maksiat, tapi juga orang-orang yang berzikir, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah kena juga. Disitulah yang mengkhawatirkan kita. Oleh sebab itu kita jangan kemudian kita enjoy aja kita di masjid, sementara di luaran klaster kita ada diskotik, ada biliar, ada panti pijet, ada apa lagi? Banyak tuh. Beberapa tahun lalu belum ada, tapi sekarang di Citra banyak tuh. Oh, saya tahu. Ya, saya mah pengamat. Pengamat bisa aja pengamat. Itulah mengapa sebabnya sampai sekarang di puncak tuh itu banyak masjid-masjid dan musola-musola yang setiap habis sholat 5 waktu mereka kunut nazilah. Tahu kunut nazilah? Kunut untuk tolak bala. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal jarrab wal fitan ma zahara wa ma batan. Setiap habis sholat 5 waktu di daerah puncak sampai ke Cianjur. Begitu ditanya kenapa kalian tiap 5 waktu kok kalian kunut nazilah, kami ini sadar bahwa daerah kami daerah puncak, daerah maksiat. Maka kami nggak mau kami ketimpa bala, yang maksiat bukan orang sini, kami yang orang sini malah ketimpa kena balanya. Maka kami nggak mau, oleh sebab itu kami kunut nazilah. Akhirnya bener aja, balanya, banjirnya kalau timpahin ke Jakarta. Karena emang yang bikin maksiat di puncak orang Jakarta. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi, meskipun zikir itu juga sebagai bentuk tanda bahwa seorang hamba itu cinta kepada Allah, tapi itu kemudian juga tidak menghalangi kalau Allah ingin memberikan peringatan kepada orang-orang baik itu yang berbuat maksiat maupun yang tidak berbuat maksiat. Agar apa? Musibah itu diturunkan agar yang berbuat maksiat dia bisa menghentikan kemaksiatannya, dan agar orang-orang yang sedang berbuat taat juga dia tidak menjadi jumawa, bahwa ternyata ketika musibah itu datang ternyata nggak menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang-orang yang baik-baik pun juga terkena. Cuman bedanya ketika orang yang baik itu tertimpa musibah, dia menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, bahkan mungkin diangkat derajatnya menjadi mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan.
nanya. Berdasarkan zikir itu kan apa spesifik kayak subhanallah, alhamdulillah, atau seperti baca Quran juga zikir. Karena kan ada orang yang bilang baca Fatihah sembarangan, jangan inovasi dong katanya gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang suka baca surat itu aja gitu. Oh iya. Kayak Fatihah aja gitu. Kayak Yasin aja gitu. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umatnya, hambanya untuk berzikir, Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hai orang yang beriman, cicing kabeh ya. Kan dipanggil sama Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, labbaik Allahumma labbaik. Kalau dipanggil Allah itu labbaik Allah. Makanya orang yang pergi haji pergi umroh dan mereka menyatakan labbaik Allahumma. Kata Allah, wahai orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Di sini Allah nggak nentuin tuh, pokoknya yang diperintah kita ingat sama Allah, berzikir sama Allah, nggak ditentuin mana bacaan zikirnya. Berarti kalau kita berpegangan kepada ini, maka di sini ada pembebasan. Yang penting kalian ingat kepada Allah. Di ayat yang lain, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Zikir yang mana? Enggak Allah terangkan. Jadi bebas. Lalu kemudian ulama melihatlah kepada praktek Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi bersabda, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru di sini kemudian, oh, zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Makanya tidak ada satupun ormas ataupun thariqah tentang jalan menuju Allah. Tidak ada satupun metode untuk menuju Allah kecuali pasti di situ menyertakan zikir, dan zikir yang paling afdol pasti ada la ilaha illallah. Lalu ulama nyari lagi, oh ternyata kata Rasulullah, afdolul ibadati qiraatul Quran. Ibadah zikir kepada Allah yang paling afdol adalah baca Quran. Maka kemudian Al-Quran menjadi sesuatu yang paling istimewa. Karena orang kalau sudah dia baca Quran, itu tandanya dia dipilih oleh Allah untuk diajak ngobrol oleh Allah. Itu cirinya. Kalau kita ini kok kita baca Quran, berarti itu kita dipilih sama Allah untuk diajak ngobrol sama Allah. Berarti bukan sembarangan orang itu. Buktinya nggak setiap hari kita baca Quran, kan? Berarti kita nggak dipilih sama Allah. Nggak dipilih kita sama Allah. Karena kata Rasulullah, idza aradallahu ayyukallima 'abdahu ja'alahu yaqra'ul Qur'an. Kalau Allah menginginkan mengajak ngobrol hambanya, maka Allah jadikan dia baca Quran. Nah, tinggal kita. Kalau hari ini kita belum baca Quran, berarti kita bukan orang yang diinginkan Allah diajak ngobrol. Kira-kira orang yang diajak ngobrol sama Allah itu orang istimewa apa? Istimewa. Presiden Prabowo aja nggak setiap rakyat Indonesia dipilih untuk diajak ngobrol kok. Begitu juga Allah. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu adalah kita yang ngajak ngobrol Allah. Maka kalau kita sholat nih, ditakdirkan Allah sholat, berarti kita ditakdirkan untuk ngobrol sama Allah. Kita yang ngungkapin perkataan kita, ngungkapin doa kita, ngungkapin keinginan kita. Allahnya yang nggak tahu, Allahnya terus kemudian menerima kita apa enggak. Tapi kalau kita baca Quran, Allah yang ngajak ngobrol kita.
Makanya kalau orang baca Quran itu kan nggak boleh disambil-sambil yang lainnya. Karena dia sedang diajak ngobrol sama Allah. Maka istimewalah orang kalau dia mau berzikir ingat sama Allah, ingatnya lewat Quran. Karena satu, dia sedang mengingat Allah, yang kedua, dia emang dipilih oleh Allah diajak ngobrol. Makanya bagus juga tuh kalau ada program yang one day one juice. Kalau satu jus gak kuat ya one day one lembar lah gitu. One day one page. Lama. Itulah mengapa sebabnya dulu orang-orang tua kita dulu kalau habis maghrib tuh pada keliling begini. Pada begini nih. Baca Quran. Satu halaman ganti, satu halaman. Sampai sini satu juz sudah. Pas nggak lama azan Isya. Tuh, orang dulu. Maka penting juga kita hidupin itu. Supaya minimal kita ini betul-betul berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah diajak ngobrol. Begitu. Lalu kemudian Nabi juga ternyata selain Al-Quran, Nabi juga ngajarin zikir-zikir yang lain. Di antaranya Nabi ngajarin zikir al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Pahala yang abadi, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu bacaannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi sekali lagi zikir bebas. Kita mau, Ustaz saya senangnya saya baca kulhu aja Ustaz. Gak apa-apa. Karena dia tahu bahwa baca kulhu satu kali sama dengan hatam sepertiga Quran. Kalau baca 3 kali berarti sama dengan hatam Quran. Mungkin ilmunya baru sampai kulhu. Tapi kan ada lagi, barang siapa orang yang baca Al-Fatihah itu dia sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Banyakan mana berarti? Nah, yang Fatihah. Kalau kulhu baca 3 kali baru hatam Quran. Tapi Fatihah baca 2 kali sudah hatam 3 kali Quran. Oh, ilmu baru nih Ustaz. Saya ganti Fatihah aja sekarang. Ada lagi? Ya, silakan. Saya bicara ketika orang menyanyikan sholat itu Allah yang izinkannya. Ya. Ketika dia ibadah Allah, saya pernah cerita bahwa Allah pernah sekali nggak mau umatnya ini atau mau itu beribadah dia. Artinya Allah nggak ridho, Allah nggak mau. Jadi itu sampai sebegitu makanya Allah itu karena apa gitu. Sampai dia nggak boleh ibadah Allah. Dia mau sama dia boleh tahu ya. Segitunya kenapa? Iya. Begini, satu hal yang membuat Allah itu sangat murka adalah pertama musyrik. Musyrik itu bukan hanya semata-mata dia menyembah selain Allah, tapi musyrik di sini juga adalah dia beribadah dengan media yang disediakan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Dia beribadah sholat, dia beribadah zikir. Sholat, zikir diperintah Allah enggak? Perintah Allah. Ini media mengingat Allah, tapi ternyata dia motifnya bukan untuk Allah. Nah, itu juga musyrik juga. Motifnya bukan untuk Allah. Dia berzikir, dia bersedekah, tapi niatnya supaya dibilang sebagai orang yang soleh, supaya dibilang sebagai orang yang dermawan.
Nah ini musyrik. Yang kedua, yang menyebabkan iman itu tercerabut dari seseorang sehingga kemudian Allah nggak mau menerima ibadahnya, bahkan nggak ingin dia beribadah, adalah kemaksiatan. Dan yang fatal adalah kemaksiatan mabuk. Mabuk tuh bukan hanya minuman keras, minuman yang empuk juga, asal memabukkan tuh. Ustaz itu kan nggak keras ya. Yang keras es batu gitu. Enggak, minuman yang memabukkan. Apa aja, mau yang diminum, yang dimut, yang disuntik, yang di macam-macam, asal memabukkan. Karena dulu ada itu orang udah terkenal ulama, muridnya banyak, tapi begitu mau sakaratul maut nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Bahkan udah 3 kali gurunya mentalkin, pas keempat kalinya keluar ucapan dari mulutnya, tapi bukan la ilaha illallah, melainkan dia mengatakan ana la aquluha. Aku menolak mengucapkan kalimat itu, wa ana bari'un minha, dan aku membebaskan diriku dari kalimat itu. Terus meninggal dunia. Berarti meninggalnya su'ul khotimah, nolak kalimat tauhid. Gurunya sedih. Kok bisa orang yang sudah bertahun-tahun ngaji, ilmunya banyak, muridnya banyak, meninggal su'ul khotimah, menolak kalimat tauhid. Begitu malamnya gurunya mimpi, melihat ini murid tadi dibawa ke neraka. Begitu sebelum masuk ke neraka, gurunya tanya, hei fulan, apa yang menyebabkanmu tidak bisa mengucapkan, bahkan menolak mengucapkan la ilaha illallah di saat-saat krisis sakaratul maut? Jawabannya, wahai guru, saya punya penyakit. Kata dokter-dokter, penyakit saya belum ada obatnya. Tapi kalau kau mau bertahan hidup, engkau harus minum segelas arak setahun sekali. Karena dia pengen bertahan hidup, dia minum itu arak. Padahal dia tahu bahwa ada hadis yang menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaj'alu shifaan fi dawa'in muharramin. Allah nggak akan menjadikan kesembuhan pada obat yang diharamkan. Jadi bohong tuh kalau ada orang mengatakan, ini dari babi nih, bisa sembuh nih. Padahal babi itu hukumnya haram. Kata Nabi, nggak ada kesembuhan dalam sesuatu yang diharamkan. Dia tahu itu, tapi karena dia mau bertahan hidup, dia minum arak setahun sekali 1 gelas. Ternyata dampaknya fatal, sehingga kemudian dia menolak, nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Maka betullah kata Nabi pernah bersabda, kalau ada seseorang minum arak, maka cahaya iman akan keluar dari dirinya, tidak mau disatukan dengan minuman. Naudzubillah. Kalau udah cahaya iman keluar, berarti kan nggak ada imannya. La ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah isya belum? Udah isya ya? Baik. Jadi sekali lagi, itulah mengapa sebabnya setiap kali kita habis berzikir la ilaha illallah, terus kemudian ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.